ketika sebuah menara hitam misterius tiba-tiba muncul di berbagai penjuru dunia. Menara itu begitu kuat hingga bahkan bom nuklir tidak mampu menghancurkannya. Suatu hari, orang-orang mulai keluar dari menara tersebut dan berbagi pengalaman mereka. Mereka menceritakan bagaimana mereka tersedot ke dalam portal yang membawa mereka ke dalam menara itu. Ketika berada di dalam, mereka mendapatkan kekuatan luar biasa. Jika berhasil menaklukkan menara, mereka dapat memperoleh hadiah besar dan benda-benda mistis, seperti tiket emas yang memungkinkan orang biasa masuk dan mendapatkan kekuatan juga. 10 tahun kemudian, seorang pemuda bernama Park Sejun mencoba menabung untuk membeli tiket emas dan meraih mimpinya masuk ke menara. Namun harga tiket yang sangat mahal menjadikannya itu hanya sebuah mimpi. Namun, suatu ketika, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di belakangnya di tengah ruang kosong. Ia tertegun, menatap lubang hitam itu dengan jantung yang berdebar-debar, membayangkan peluang untuk mewujudkan impiannya. Ia berharap lubang hitam itu akan menyedotnya seperti yang terjadi pada orang lain. Namun, betapa terkejutnya ia ketika menyadari dirinya masih berada di tempat yang sama. Sebelum pikirannya sempat berkembang lebih jauh, lubang hitam itu mulai mengecil. Dengan rasa putus asa yang mendalam, ia tidak rela menyerahkan impiannya begitu saja. Dengan tekad yang kuat, ia melompat ke dalam lubang hitam itu tanpa keraguan. Saat tubuhnya tenggelam ke dalam kegelapan, ia merasakan detak jantungnya semakin kencang, bertanya-tanya di mana ia akan berakhir. Di tempat lain yang gelap dan penuh misteri, seorang sosok tak dikenal menyadari adanya gangguan dalam sistem menara dan mulai bertanya-tanya apa penyebabnya. Ketika akhirnya Sejun keluar dari lubang hitam itu, ia merasa bingung dan kehilangan arah. Pada lantai pertama menara, ia membayangkan akan melihat lampu gantung mewah yang menerangi area tersebut. Namun, adegan di sekelilingnya justru sebuah gua yang terbuat dari batu, dengan satu-satunya jalan keluar berupa lubang di langit-langit gua. Rasa frustrasi memenuhi dirinya saat ia menyadari bahwa tempat ini jauh dari bayangannya tentang menara yang megah. Terperangkap dan sendirian, Park Sejun mendapati dirinya berada dalam situasi genting di dalam menara misterius yang selama ini ia impikan untuk dimasuki. Ia menghabiskan 1 hari penuh mencari jalan keluar. Namun yang ia temukan hanyalah lubang di langit-langit gua. Dinding-dinding gua yang curam membuatnya mustahil untuk memanjat dan mencapai lubang tersebut. Seolah hanya seseorang dengan kemampuan seperti Spider-Man yang bisa melakukannya. Saat ia merenungkan nasibnya, bunyi alarm ponselnya tiba-tiba mengagetkannya. Meskipun tersesat di tempat asing ini, bunyi alarm itu mengingatkannya bahwa tepat 1 hari telah berlalu sejak ia tiba. Dengan perut lapar dan tubuh yang lelah, ia memeriksa persediaan makanan yang ia bawa. Hanya sebotol air, 27 tomat cherry, 10 bawang daun, 7 ubi manis, dan sebuah apel yang tersisa. Setelah duduk merenung sejenak, ia memutuskan untuk memakan apel terlebih dahulu, menikmati manisnya yang memberikan sedikit kelegaan. Sayuran mentah yang ia makan selanjutnya memberikan kejutan rasa dan tekstur yang menyenangkan. Setelah menghabiskan 1 ubi manis dan 5 tomat cherry, ia mengambil bawang daun dan menanam bagian akarnya di tanah lunak yang terkena sinar matahari. Ia juga menanam 2 ubi manis di sisi kiri dan tomat cherry di sisi kanan. Namun tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Guncangan tersebut menghantam tubuhnya, membuatnya gemetar dalam rasa sakit dan kebingungan. Sinar yang masuk melalui lubang di langit-langit gua berubah menjadi biru yang aneh. Mata Sejun membelalak saat seekor naga hitam raksasa muncul di langit. Raungannya menggema di seluruh gua. Adegan makhluk agung yang terbang megah dalam cahaya biru membuatnya terpana. Sebelum ia bisa sepenuhnya memahami apa yang terjadi, pandangannya mengabur dan ia jatuh pingsan. Ketika akhirnya terbangun, ia berusaha memahami keadaan sekitarnya. Betapa terkejutnya ia mengetahui bahwa dirinya telah tidak sadarkan diri selama 2 hari penuh. Rasa keterkejutannya bertambah saat ia melihat sebuah pohon besar berdiri di belakangnya. Ia menyadari bahwa pohon itu adalah bawang daun yang ia tanam 2 hari sebelumnya. Tanaman itu tumbuh dengan ukuran yang tidak masuk akal dalam waktu singkat. Ia juga menemukan 52 tunas tomat cherry yang telah tumbuh di sekitar tempat itu. Dengan rasa ingin tahu yang besar, ia mulai memanen bawang daun raksasa tersebut. Tugas itu ternyata lebih sulit dari yang ia bayangkan, tetapi akhirnya ia berhasil mengumpulkan hasil panennya. Karena penasaran, ia mencicipi bawang daun itu. Namun, rasa pedas yang luar biasa membuat matanya berair dan wajahnya memerah. Ia segera berlari ke kolam terdekat dan meminum air untuk meredakan rasa pedas itu, bertekad tidak akan pernah memakannya mentah lagi. Untuk menenangkan lidahnya, ia memakan tomat cherry, sambil menyadari bahwa langit tidak pernah benar-benar gelap di tempat itu. Fenomena bulan biru di lantai ke-10 menara membuat area tersebut berada dalam kegelapan sementara. 10 tahun telah berlalu sejak kemunculan misterius menara ini, dan guild Phoenix yang kuat telah berhasil menaklukkan hingga lantai ke-37. Informasi tentang lantai di atas lantai ke-30 sangat terbatas.
Dari video di YouTube, ia tahu bahwa kerangka berkeliaran di lantai 10, goblin di lantai 11, orc di lantai 20, dan monster laba-laba mulai muncul di lantai ke-31. Namun, naga yang ia lihat sebelumnya membuatnya heran. Tidak ada yang pernah menyebutkan keberadaan naga atau makhluk mirip reptil di menara ini. Ia mulai bertanya-tanya, lantai berapa sebenarnya tempat ini? Saat ia berbaring mencoba memahami situasinya, Sejun memikirkan kemungkinan dia berada di lantai menara yang belum tersentuh oleh para pemburu. Tiba-tiba, tetesan air jatuh ke wajahnya. Ia segera bangun, berpikir bahwa hujan turun di dalam menara. Padahal, ia tahu cuaca di menara hampir selalu cerah. Ketika ia melihat ke atas, langit tampak cerah, tetapi ada sesuatu yang bergerak dengan cepat. Rasa takut menyergapnya, berpikir itu mungkin monster. Namun, makhluk itu ternyata seekor kelinci kecil yang sedang meneteskan air liur sambil menatap tanamannya. Kelinci itu melompat dari langit-langit, dan Sejun berusaha menangkapnya. Namun, kelinci itu menggunakan kepalanya sebagai pijakan dan mendarat dengan aman di tanah. Kelinci itu melompat mendekati tanaman bawang daun, membuat Sejun menyadari bahwa makhluk itu luar biasa. Kelinci itu menunjuk ke tanaman bawang daun, dan Sejun mengerti bahwa kelinci itu ingin memakannya. Ia memetik sehelai daun bawang dan memberikannya kepada kelinci, yang dengan lahap memakannya. Saat kelinci itu menikmati makanannya, Sejun menyadari bahwa tanaman bawang daun itu telah tumbuh kembali. Ia mulai memahami bahwa ia harus memanennya 2 kali sehari. Namun, kelinci itu mulai bersuara keras, seolah-olah memanggil sesuatu. Ketika Sejun melihat ke arah pintu masuk gua, seekor kelinci lain muncul, melompat masuk ke dalam gua. Kelinci itu membawa topi jerami dan kaleng penyiram. Kelinci itu memberikan topi dan kaleng kepada kelinci pertama. Sejun merasa terkejut melihat kelinci kedua, dan mulai berpikir bahwa keduanya memiliki hubungan khusus. Sejun bertanya apakah mereka pasangan suami dan istri. Kedua kelinci itu tersenyum, mengkonfirmasi pertanyaan Sejun. Hari berikutnya, kelinci-kelinci itu terlihat sedang bertani dengan riang, sementara Sejun merenungkan bagaimana semua ini bisa terjadi. Kemarin, setelah kelinci-kelinci itu memperkenalkan diri kepadanya, mereka mengungkapkan keinginan untuk tinggal di dalam gua. Dengan wajah menggemaskan, mereka berusaha meyakinkan Sejun. Kelinci-kelinci itu terlihat begitu lucu hingga Sejun merasa seperti akan mati karena serangan keimutan. Akhirnya, Sejun menerima permintaan mereka dengan satu syarat. Dia memberitahu kelinci-kelinci itu bahwa mereka tidak bisa tinggal di sana secara gratis. Jika mereka membantu Sejun bertani, barulah dia akan mempertimbangkan untuk mengizinkan mereka tinggal. Sejun awalnya berpikir syarat ini akan membuat mereka ragu, tetapi ternyata mereka justru melompat ke arahnya sambil memeluknya penuh semangat. Kini, Sejun duduk di tempatnya, mengawasi kelinci-kelinci itu bekerja. Ia merasa bahwa kelinci-kelinci itu menggunakan keimutan mereka untuk mengendalikannya, tetapi dia membiarkan hal itu. Sejun bertanya kepada kelinci-kelinci itu, apakah alat-alat yang mereka gunakan adalah barang ajaib. Kelinci jantan membawa penyiram yang tampaknya memiliki persediaan air tanpa habis. Di sisi lain, kelinci betina memiliki kantong ajaib yang berisi semua peralatan yang diperlukan untuk bertani. Sejun mengungkapkan rasa irinya, berharap dia juga memiliki barang seperti itu. Setelah itu, kelinci-kelinci menyelesaikan panen daun bawang mereka, dan dengan penuh semangat menunjukkannya kepada Sejun. Sejun memberitahu mereka untuk mengeringkan daun bawang tersebut sebelum memeriksa tanaman lain. Namun, kelinci-kelinci itu menatap Sejun dengan mata penuh harap dan tidak sabar. Mereka seperti ingin bertanya sesuatu, dan Sejun akhirnya memahami maksud mereka. Dia memberitahu mereka bahwa mereka telah lulus ujiannya, dan sekarang boleh tinggal di dalam gua. Mendengar kabar baik itu, kelinci-kelinci melompat kegirangan dan mulai berbicara satu sama lain. Mereka segera berlari ke sudut gua, membuat Sejun bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan. Sang istri memberikan sekop kepada suaminya, dan dia mulai menggali. Dalam waktu singkat, rumah baru untuk mereka berhasil dibuat. Sang istri memasang karangan bunga di pintu rumah barunya, dan menyambut suaminya untuk masuk. Namun, sang suami terlihat kelelahan setelah menggali dan membangun rumah, hingga hampir tidak bisa berdiri. Sejun mendekati mereka dan memuji kelinci jantan karena berhasil membuat rumah dengan cepat. Kelinci jantan memberikan jempol kepada Sejun, tetapi kemudian merasakan tangan istrinya di pundaknya. Sang istri, dengan wajah memerah, menunjuk pintu rumah mereka dengan cara yang sangat menggemaskan, membuat suaminya tampak ketakutan. Meski ragu, sang suami akhirnya ditarik masuk oleh istrinya untuk menikmati momen romantis mereka. Dari luar, Sejun mendengar suara-suara dari rumah mereka dan berharap yang terbaik untuk kelinci jantan. Meski di dalam hati, Sejun merasa iri karena tidak memiliki pasangan. Namun, rasa iri itu tidak bertahan lama. Sejun kembali ke tempatnya, merenung bahwa sebelumnya gua terasa sangat sepi. Berkat kelinci-kelinci itu,
Kini dia memiliki teman untuk membantu bertani sekaligus hiburan yang menggemaskan. Sejun kemudian berbaring di atas tempat tidur yang terbuat dari daun bawang kering, untuk beristirahat dengan nyaman. Namun, tidak lama kemudian, dia merasa ada yang terbakar. Punggungnya mulai terasa panas, membuatnya melompat dan berguling di tanah. Dia panik karena punggungnya seperti terbakar. Setelah sakitnya mereda, dia akhirnya menemukan penyebabnya. Botol plastik berisi air yang ditinggalkan di dekat tempat tidur bertindak sebagai lensa, memfokuskan cahaya matahari dan membakar daun bawang kering. Sejun, yang memiliki pengetahuan dari acara bertahan hidup terkenal, mengingat bahwa menggosok 2 daun kering bisa menghasilkan api. Namun, setelah mencoba selama berjam-jam tanpa hasil, dia hampir menyerah. Saat itulah, sebuah percikan kecil muncul di depan matanya, memberikan kegembiraan yang luar biasa. Kelinci-kelinci, penasaran dengan aktivitas Sejun, keluar dari rumah mereka untuk melihat apa yang terjadi. Sejun meminta bantuan mereka untuk meniup tumpukan daun kering, sementara dia menggunakan botol sebagai lensa untuk memfokuskan cahaya matahari. Bersama-sama, mereka akhirnya berhasil menyalakan api. Sejun merasa sangat bangga dengan kemampuan barunya dalam menciptakan api. Dengan penuh semangat, dia melihat ke arah daun bawang dan memutuskan untuk memanggangnya di atas api. Setelah merasa cukup matang, Sejun mengupas kulitnya yang gosong, lalu kemudian mencicipinya. Sejun duduk terdiam sambil bergetar, membuat para kelinci kebingungan. Kemudian Sejun berteriak dengan semangat, merasakan cita rasa yang enak. Setelah itu, dia segera memanggang batang lain. Kelinci-kelinci itu tertarik dengan apa yang dilakukan Sejun, juga mencoba memanggang bawang daun. Ketika mereka mencicipi hasil panggangan mereka, mata mereka berbinar karena rasa yang baru dan menyenangkan. Untuk pertama kalinya, Sejun merasakan kenyang setelah makan. Setelah menemukan cara membuat api, Sejun mendapati bahwa api yang dinyalakan masih terus menyala. Dengan bantuan kelinci-kelinci, ia berhasil membuat obor dari daun bawang dan meletakkannya di sekitar gua. Cahaya dari obor-obor ini memudahkannya untuk menjelajahi bagian gua yang gelap, termasuk area di sekitar kolam. Saat berada di dekat kolam dengan obor di tangannya, ia melihat sesuatu bergerak di dalam air. Seekor ikan tiba-tiba melompat keluar, hampir mengenainya dengan mulut yang terbuka lebar. Ikan itu melompat terlalu kuat dan akhirnya terdampar di daratan, tidak mampu kembali ke air. Ini adalah pertama kalinya Sejun melihat ikan di dalam gua. Ia mulai berpikir bahwa ikan itu mungkin tertarik pada cahaya obor, dan dugaannya terbukti benar. Dengan penemuan ini, ia menyadari bahwa ada ikan yang hidup di gua tersebut. Sejun membunuh ikan itu dan memanggangnya di atas api meskipun tanpa bumbu. Rasa ikan tersebut ternyata sangat lezat. Saat ia menikmatinya, kelinci-kelinci di dekatnya tampak meneteskan air liur, menginginkan bagian mereka. Sejun terkejut karena tidak menyangka kelinci-kelinci itu mau memakan daging. Namun, ia menyadari bahwa mereka adalah makhluk yang tidak biasa, sehingga perilaku itu terasa wajar. Beberapa hari kemudian, fenomena bulan biru muncul kembali, dan Sejun menyadari bahwa fenomena ini terjadi setiap 30 hari sekali di lantai ini. Ia sebelumnya mengandalkan laptop dan power bank untuk mengisi daya ponsel dan melacak waktu, tetapi akhirnya perangkat-perangkat itu kehabisan daya. Tanpa ponsel, Sejun mulai menandai hari-hari di dinding gua menggunakan batu. Saat menghitung tanda tersebut, ia menyadari bahwa sudah 61 hari berlalu. Beberapa hari sebelumnya, kejadian luar biasa terjadi. Seekor kelinci jantan yang kelelahan membuka pintu rumah kecilnya, dan sekelompok kelinci kecil berlarian keluar dengan lincah. Mereka adalah anak-anak dari pasangan kelinci yang baru saja lahir. Anak-anak kelinci itu segera mendekati Sejun, melompat ke arahnya, dan menjatuhkannya ke tanah. Tingkah mereka yang lucu membuat Sejun tidak bisa berhenti tersenyum, bahkan ketika mereka menggigiti wajahnya dengan gemas. Ia menikmati kebersamaan dengan mereka. Melihat kelinci jantan yang kurang tidur, Sejun mengambil alih sementara tugas mengurus anak-anak kelinci agar pasangan kelinci itu bisa beristirahat dan menikmati sarapan. Sementara itu, tanaman tomat ceri mulai berbunga. Sejun membawa anak-anak kelinci bersamanya untuk memeriksa kebun. Bunga-bunga tomat ceri telah bermekaran, dan adegan ini membuat Sejun merasa seperti memiliki taman bunga. Untuk menghasilkan buah, penyerbukan diperlukan, dan Sejun melakukannya secara manual menggunakan sebuah tongkat kecil. Namun, pekerjaan ini membuat punggungnya pegal. Salah satu anak kelinci memasukkan wajahnya ke dalam bunga, dan serbuk sari menempel di wajahnya, membuatnya bersin. Sejun tertawa melihat tingkahnya, tetapi perhatian segera teralihkan ketika ia melihat buah mulai tumbuh di tanaman tomat ceri. Setelah sekian lama, kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Ia merayakan momen itu dengan menari bersama anak-anak kelinci. Sehari sebelum bulan biru, Sejun melakukan persiapan untuk bertahan. Ia memadamkan api dan menyimpan daun kering yang menyala kecil di bawah batu besar. Dengan pakaian sederhana yang terbuat dari daun bawang,
Ia merasa cukup terlindungi dan tersembunyi. Kelinci-kelinci juga kembali ke rumah mereka saat bulan biru semakin dekat. Ia tahu bahwa sesuatu yang menakutkan selalu terjadi selama fenomena ini, tetapi ia yakin mereka akan selamat seperti sebelumnya. Ketika bulan biru dimulai, suara jeritan monster memenuhi hutan. Meskipun jauh, suara-suara itu tetap membuat Sejun ketakutan dan merinding. Ia bersembunyi di sudut gua, berharap bulan biru berlalu tanpa insiden. Namun, ia mulai merasa lelah menunggu. Jeritan monster yang terdengar semakin membuatnya gelisah. Tiba-tiba, suara gemuruh yang lebih keras dan intens terdengar, berbeda dari suara monster lainnya. Suara itu terasa sangat dekat. Seekor monster besar muncul, berjalan mendekati gua dan menemukan pohon-pohon besar di bawah kakinya. Monster itu berhenti di depan pintu masuk gua, yang tampak terlalu kecil untuk tubuh raksasanya. Monster itu menatap ke dalam gua, sementara Sejun terpaku di tempat, merasa takut melihat makhluk seperti beruang raksasa di hadapannya. Untungnya, monster itu belum menyadari keberadaannya. Dengan gemetar, Sejun mencoba pindah ke tempat persembunyian yang lebih aman. Namun, ketika ia mengangkat tasnya, barang-barang di dalamnya jatuh dan menimbulkan suara keras. Sebuah botol air kosong bergulir, menarik perhatian monster. Sejun menatap barang-barangnya dengan panik, lalu memandang ke atas, di mana monster itu kini mencoba melihat ke dalam gua. Rasa takut menyelimuti dirinya saat ia menatap makhluk itu, yang kemudian mengeluarkan raungan yang menggema di seluruh gua. Beberapa saat kemudian, Sejun ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri, sementara kelinci-kelinci berusaha membangunkannya. Ketika anak-anak kelinci tidak berhasil, kelinci jantan menampar Sejun hingga ia tersadar. Ia masih diliputi rasa takut akibat apa yang dilihatnya sebelum pingsan. Saat melihat sekeliling, ia menyadari bahwa fenomena bulan biru telah berakhir. Kelinci jantan memberitahunya bahwa mereka menemukannya pingsan setelah ia melihat monster mencoba masuk ke dalam gua. Sejun mengingat kejadian tersebut dengan jelas, terutama saat monster itu mencoba memaksa masuk dan ia kehilangan kesadaran setelah mendengar raungannya. Kenangan itu membuat tubuhnya gemetar ketakutan. Kelinci betina membuatkan api besar dan selimut dari daun bawang. Sejun duduk di depan api bersama anak-anak kelinci yang meringkuk di dekatnya. Kelinci betina juga membawakannya ikan panggang, yang segera ia santap. Sambil makan, ia merenungkan kejadian sebelumnya. Monster itu mungkin telah memperhatikan piringnya, atau mungkin merasa frustrasi karena tidak bisa masuk ke gua yang memiliki pintu masuk kecil. Untungnya, monster itu pergi tanpa menimbulkan kerusakan, tetapi tidak ada jaminan bahwa ia akan aman jika monster itu kembali. Sejun merasa beruntung bisa selamat, tetapi ia sadar bahwa keberuntungan mungkin tidak akan berpihak kepadanya lagi. Dengan tekad untuk terus hidup, ia memutuskan untuk menjaga kesehatannya dan makan dengan baik. Saat ia melanjutkan makan, kelinci jantan mendekatinya, ingin menunjukkan sesuatu. Sejun mengikutinya dan menemukan sesuatu yang luar biasa, sebuah tomat ceri matang. Namun, buah itu tidak seperti yang ia bayangkan. Warnanya biru dan berkilauan di bawah sinar matahari. Dengan hati-hati, ia memungut buah itu dan bertanya-tanya mengapa warnanya biru. Saat ia merenungkan hal ini, sebuah jendela informasi muncul di depannya, memberitahukan bahwa ia telah menyelesaikan misi untuk memanen buah yang mengandung energi bulan biru. Pesan itu membuatnya terkejut. Ia tidak menyangka bahwa jendela informasi seperti itu benar-benar ada. Pesan itu berubah, mengungkapkan bahwa pengelola menara tertarik padanya karena pencapaiannya yang luar biasa. Namun, sang pengelola tidak senang. Kebingungan meliputi Sejun saat ia merenungkan mengapa pengelola menara tidak puas dengannya. Ia kemudian mengetahui bahwa ia bukan tamu resmi yang diundang ke menara, dan keberadaannya dianggap sebagai kesalahan. Pengelola menara berniat menghapus semua bukti kesalahan ini dengan cara menghilangkannya. Sejun merasa terkejut dan bingung, bertanya-tanya apakah keberadaannya di menara adalah sebuah kesalahan. Ia merasa marah karena bukannya diberi penghargaan atas pencapaiannya, ia justru diancam akan dibunuh. Setelah beberapa saat, pesan dari sistem berhenti, membuat Sejun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, pesan baru muncul, mengubah suasana hatinya dari ketakutan menjadi penuh semangat. Pengelola menara memutuskan untuk membangkitkannya secara resmi di menara. Aura misterius menyelimuti tubuhnya, menandakan bahwa ia kini secara resmi terbangun di menara. Dengan penuh harap, ia menunggu untuk melihat pekerjaan apa yang akan diberikan kepadanya. Namun, ia terkejut saat mengetahui bahwa pekerjaannya adalah seorang petani menara dengan tingkat keahlian F. Kegembiraan di wajahnya langsung hilang, digantikan oleh ekspresi kosong. Sistem terus memberikan informasi tentang pekerjaannya. Ia tidak akan pernah sakit, akan dekat dengan alam, dan dapat memperoleh poin pengalaman dengan memanen hasil panen. Sejun merasa terkejut, karena tidak pernah mendengar adanya pekerjaan selain prajurit atau penyihir di dalam menara. Dengan frustrasi,
Ia memeriksa statusnya dan menemukan bahwa bakatnya biasa saja, dengan semua statistik bernilai 1. Rasa frustrasinya memuncak. Ia hampir melempar tomat biru ke tanah, tetapi berhenti ketika melihat wajah-wajah kelinci yang khawatir. Sejun tersentuh oleh pengaruh tindakannya terhadap teman-temannya. Ia melihat kebunnya dan tomat di tangannya, menyadari bahwa semua ini adalah hasil kerja keras bersama. Ia memutuskan untuk melanjutkan bertani, dan kelinci-kelinci itu menunjukkan kegembiraan mereka. Sambil memegang tomat biru di tangannya, sebuah jendela informasi muncul, memberikan rincian tentang buah tersebut. Tomat itu adalah tomat ceri ajaib yang diberkahi dengan kekuatan bulan biru. Selain lezat dan bergizi, tomat itu juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan MP secara permanen sebesar 0,05. Sejun merasa takjub pada dirinya sendiri, karena berhasil menumbuhkan sesuatu yang luar biasa. Namun, pengelola menara masih mengawasinya dengan tidak puas. Saat Sejun merayakan pencapaian ini bersama kelinci-kelinci, sebuah jendela misi muncul di depannya. Ia diminta untuk mempersembahkan tomat ceri biru itu kepada pengelola menara. Hadiah dari misi tersebut adalah keterampilan terkait pekerjaan, tetapi hukuman untuk penolakan adalah kematian. Sejun membaca pesan itu dengan hati yang berat, merasa takut dengan ancaman yang tertera di sana. Sejun merasa frustrasi dengan sistem menara yang seolah memerasnya dengan dalih misi. Ia merasa pengelola menara seharusnya meminta tomat biru itu secara langsung, bukannya membuatnya terlihat seperti ada pilihan. Setelah meluapkan kemarahannya, ia menyadari ancaman hukuman mati yang ada dan akhirnya menyerahkan tomat biru tersebut. Tomat itu menghilang dari tangannya, dan sebuah pesan muncul yang menyatakan bahwa ia telah menyelesaikan misi. Sejun menerima pesan tentang hadiah misi dan merasa antusias untuk melihatnya. Meski sebelumnya fokus pada ancaman hukuman mati, ia kini ingat bahwa hadiahnya berkaitan dengan pekerjaannya. Ia memeriksa hadiah tersebut dan mendapati keterampilan baru, yaitu bercocok tanam level 1. Keterampilan ini meningkatkan sedikit kemungkinan benih untuk tumbuh saat ditanam. Meskipun sedikit kecewa, ia mencoba menerima kenyataan bahwa sebagai seorang petani menara, ia tidak bisa berharap mendapatkan hadiah yang luar biasa. Dengan obor di tangannya, Sejun pergi ke bagian gua yang gelap. Ia bertemu dengan ikan piranha yang melompat ke arah nyala api obornya. Dengan tongkat dari daun bawang, ia berhasil memukul ikan itu ke daratan. Setelah ikan itu mati, jendela informasi memberitahunya bahwa ia mendapatkan 2 poin pengalaman. Ini adalah piranha kelima yang ditangkapnya, sehingga ia kini memiliki 10 poin pengalaman. Setelah terbangun sebagai petani menara, Sejun mulai mengumpulkan poin pengalaman setiap kali ia menyelesaikan aktivitas tertentu. Selama beberapa hari, ia menangkap beberapa piranha setiap hari dan akhirnya mencapai level 2. Namun, ia menyadari bahwa membunuh ikan tanpa alasan bukanlah ide yang baik. Ikan-ikan ini adalah sumber protein berharga baginya, dan jika populasinya habis, ia tidak akan bisa memakan mereka lagi. Sejun memanggang ikan hasil tangkapannya dan mengundang kelinci-kelinci untuk makan bersama. Anak-anak kelinci, yang tampak lebih lapar dibandingkan orang tua mereka, berlari ke arah Sejun. Ia membagikan ikan yang dibungkus dengan daun bawang kepada mereka. Anak-anak kelinci itu telah tumbuh sedikit lebih besar dan mulai makan lebih banyak dari sebelumnya. Ia juga meminta mereka menyisakan makanan untuk kedua orang tua mereka. Sebagai bagian dari kebangkitannya, Sejun kini dapat memperoleh informasi tentang kelinci-kelinci tersebut. Ia mengetahui bahwa mereka adalah kelinci putih petani, jenis monster yang tidak dikenal di luar menara. Berdasarkan nama mereka, ia menyimpulkan bahwa kelinci-kelinci ini lebih unggul dalam bertani daripada bertarung. Ia menduga mereka kehilangan ladang mereka dan, setelah mengembara, akhirnya menemukan gua ini dan dirinya. Setelah selesai makan, Sejun dan kelinci-kelinci kembali ke ladang. Hari itu adalah hari yang penting, karena tomat ceri di ladangnya telah matang sempurna. Adegan tomat-tomat merah membuatnya terharu. Mereka telah bekerja keras untuk mencapai titik ini. Dengan tangan gemetar, ia memetik tomat pertama yang mudah lepas dari cabangnya. Jendela informasi muncul, memberitahu bahwa tomat itu adalah tomat ceri ajaib yang matang sempurna. Ia menerima 10 poin pengalaman untuk setiap tomat matang yang ia panen. Tomat-tomat tersebut ternyata memiliki efek magis. Saat dimakan, tomat ini dapat mengurangi 10 gram lemak, dan meningkatkan mana sebesar 0,1 selama 10 menit. Efek MP ini dapat ditumpuk hingga 10 kali, dengan batas waktu maksimum 1 jam. Tomat-tomat tersebut juga tercatat sebagai E-level dengan masa simpan 30 hari. Meskipun efek satu tomat kecil, jika dimakan 10 sekaligus, mereka dapat memberikan peningkatan MP sebesar 1. Sejun melanjutkan panennya dan mendapati bahwa hampir semua tomatnya adalah tomat ceri ajaib, kecuali satu yang belum matang. Tomat yang belum matang tersebut hanya memberinya 7 poin pengalaman dan kembali menjadi tomat biasa. Ia sedikit kecewa, tetapi tetap merasa bersyukur atas hasil panen yang berhasil.
Sejun merasa dia sudah memanen cukup banyak tanaman untuk hari itu. Dia mengambil sebuah tomat dan berkata bahwa dia harus mencicipinya. Namun, kelinci-kelinci itu mengentakkan kaki mereka dengan agresif, membuat Sejun menatap mereka. Kelinci-kelinci itu tampak marah, dan Sejun segera meminta maaf. Dia kemudian menawarkan tomat tersebut kepada mereka, mengatakan bahwa mereka telah mencapainya bersama, jadi hasilnya pun harus dinikmati bersama. Papa kelinci terlihat kesal, tetapi akhirnya mengambil sebuah tomat. Sejun mengusulkan agar mereka merayakan panen yang sukses ini dengan makan bersama. Ketika Sejun menggigit tomat itu, pikirannya seperti terbang. Dia merasa seolah-olah sedang berbaring di atas rumput hijau yang lembut, menatap langit malam yang jernih. Tiba-tiba, dia membayangkan ada kembang api yang meluncur ke langit dan meledak dengan indah. Sejun merasa bahwa pengalaman ini mirip dengan kembang api di tengah festival musim panas. Sebuah air mata kebahagiaan mengalir saat kenangan musim panas membanjiri dirinya melalui rasa tomat itu. Mama kelinci bertanya kepada suaminya apakah dia mengerti apa yang dikatakan Sejun, tetapi papa kelinci hanya menggeleng, tidak tahu apa yang dimaksud. Kelinci-kelinci itu kemudian menyimpan sisa tomat di sebuah tempat penyimpanan darurat, menutupinya dengan daun bawang. Sementara itu, Sejun berbaring dan mengamati mereka. Dia berpikir bahwa anak-anak kelinci sekarang sudah cukup besar untuk membantu orang tua mereka. Sejun siap tidur di atas kasur dan menggunakan penutup mata. Keduanya terbuat dari daun bawang. Yakin bahwa esok hari akan menjadi hari yang indah. Sejun berbaring dan langsung tertidur sambil mendengkur. Namun, tiba-tiba muncul sebuah misi untuknya. Dia diminta menyerahkan 100 tomat ceri ajaib kepada pengelola menara. Hadiah dari misi itu adalah sebuah keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan, sementara hukumannya tetap sama seperti sebelumnya, kematian. Tetapi, Sejun yang sedang tertidur lelap sama sekali tidak menyadari jendela misi itu. Mendadak, suara alarm keras membangunkannya secara paksa. Dalam keadaan kesal, Sejun menyerahkan 100 tomat kepada pengelola. Pengelola, yang tampak puas dengan persembahan itu, memberikan hadiah misi kepada Sejun. Sejun mengeluh bahwa pengelola itu selalu memaksanya melakukan sesuatu, dan berharap kali ini dia mendapatkan sesuatu yang lebih berguna. Ketika membuka hadiahnya, Sejun menemukan keterampilan baru, Harvest Level 1. Keterampilan ini memungkinkan Sejun mendapatkan Harvest Level 2. Keterampilan itu membuatnya bisa memanen tanaman dalam kondisi optimal, bahkan jika sedikit terlalu matang atau belum matang sepenuhnya. Awalnya, Sejun merasa kecewa dan bertanya-tanya mengapa dia memerlukan keterampilan memanen. Namun, saat dia memanen tomat bersama Papa Kelinci, dia mulai menyadari betapa bergunanya keterampilan tersebut. Setiap kali dia memanen tomat yang terlalu matang atau belum matang, keterampilan itu aktif, membuat tomat tersebut berada dalam kondisi terbaik. Seiring waktu, tingkat kemahiran keterampilan itu meningkat. Sejun mengakui bahwa dengan keterampilan ini, dia tidak perlu menunggu tomat ceri matang, sehingga pekerjaannya menjadi lebih mudah dan cepat. Setelah selesai memanen, Sejun berkata kepada Papa Kelinci bahwa mereka sebaiknya membawa hasil panen ke rumah. Namun, tepat pada saat itu, sebuah misi baru muncul. Sejun sudah menduganya, tetapi dia tidak menyangka misi tersebut tidak memberikan hadiah apapun. Meski begitu, karena hadiah sebelumnya sangat membantu, Sejun memutuskan untuk tetap memenuhi permintaan misi tersebut. Saat dia menyerahkan tomat kepada pengelola, Papa Kelinci tampak terkejut. Namun, Sejun tidak menyadari bahwa dia sedang memasuki siklus yang kejam. Pengelola terus-menerus mengeluarkan misi dengan tuntutan yang semakin besar dan serakah. Jumlah tomat yang diminta semakin meningkat, hingga akhirnya pengelola mencapai puncak keberaniannya. Misi baru pun muncul, meminta Sejun menyerahkan 500 tomat tanpa imbalan apapun. Hukuman untuk menolak tetaplah kematian. Sejun, yang merasa sangat marah, dengan tegas menolak untuk mematuhi permintaan tersebut. Setelah dengan tenang menolak permintaan, Sejun meluapkan emosinya, mengeluhkan bahwa pengelola menara telah mengambil ratusan tomat. Ia merasa membutuhkan setidaknya 2 untuk dirinya dan para kelinci. Namun, pengelola menara mengabaikan keluhannya, menegaskan bahwa itu adalah masalah Sejun sebagai petani, bukan urusannya. Respons ini semakin membuat Sejun jengkel. Ia merasa bahwa kerja kerasnya selama berhari-hari dan penderitaan yang dialaminya untuk memanen tomat-tomat itu tidak dihargai. Pengelola menara malah mengecilkan usahanya, mengatakan bahwa pekerjaan Sejun hanyalah menanam benih, sesuatu yang dianggapnya sederhana. Komentar pengelola menara membuat Sejun merasa tidak dihormati. Ia mengungkapkan bahwa alasan ia enggan memberikan tomat-tomat itu adalah karena penghargaan yang minim terhadap kerja kerasnya. Ditambah lagi, kompensasi yang diterima terlalu rendah, menunjukkan bahwa pengelola menara adalah majikan yang buruk. Ucapan Sejun, beserta rasa kecewa yang terlihat di matanya, mengejutkan pengelola menara. Untuk pertama kalinya, pengelola menyadari kesalahan ini, tetapi sebelum ia sempat meminta maaf,
Sejun sudah mulai memakan tomat-tomat tersebut sambil mengejeknya. Pengelola menara, yang merasa tersinggung karena Sejun memakan tomat itu sendiri, mengancam untuk membunuhnya jika permintaan tidak dipenuhi. Namun, Sejun dengan santai menyerahkan 5 tomat, mengatakan bahwa sisanya akan diberikan nanti karena ia juga membutuhkan tomat tersebut untuk memberi makan anak-anak kelinci. Di belakangnya, 2 anak kelinci terlihat berebut sebuah tomat, sementara ayah mereka mencoba menenangkan mereka. Setelah menerima 5 tomat, pengelola menara setuju untuk berkompromi untuk saat ini. Sejun tertawa kecil, menyadari bahwa pengelola tadi hampir meminta maaf. Hari ke-91 di menara tiba, bersamaan dengan fenomena bulan biru yang keempat. Sejun duduk di sudut gelap, menikmati tomat cherry sambil berharap agar waktu cepat berlalu. Ia telah mendengar bahwa orang dengan MP tinggi mampu menahan raungan monster hingga tingkat tertentu, sehingga ia memakan tomat-tomat itu untuk meningkatkan daya tahannya. Ketika ia terus berharap fenomena itu segera berlalu, tanaman-tanamannya mulai memancarkan cahaya di bawah sinar biru bulan biru. Energi tersebut masuk ke dalam sebuah tomat, mengubah warnanya menjadi biru. Sejun tak sabar untuk memanennya, tetapi ia juga melihat bahwa daun-daun ubi manisnya ikut bersinar. Rasa penasaran membuatnya berjalan menuju ladang. Dengan tangan kosong, ia menggali ubi manis tersebut dan terpesona dengan hasilnya. Di tangannya kini terdapat ubi manis biru yang dipenuhi energi bulan biru. Jendela informasi memberitahunya bahwa ubi itu, jika dikonsumsi, akan meningkatkan kekuatan sebesar 0,5 poin secara permanen. Sejun juga mendapat banyak pengalaman dari memanen ubi tersebut, dan keterampilan panennya meningkat ke tingkat berikutnya. Ia kemudian memanen tomat biru tersebut. Dengan ubi manis di satu tangan dan tomat biru di tangan lainnya, Sejun merasa seperti sedang memegang dunia. Namun, kebahagiaannya segera terganggu oleh 2 misi baru yang muncul. Ia diminta mempersembahkan kedua hasil panen yang diberkahi energi bulan biru kepada pengelola menara. Tidak ada hadiah yang ditawarkan untuk misi tersebut, dan hukuman jika menolak tetap berupa kematian. Sejun merasa pengelola benar-benar keterlaluan dengan memberikan 2 misi sekaligus. Namun, ia menemukan cara untuk menyiasati situasi ini. Ia menawarkan 500 tomat kepada pengelola untuk menyelesaikan misi sebelumnya terlebih dahulu. Pengelola dengan cepat menerima tomat-tomat itu dan merasa senang. Namun, ia kemudian bertanya mengapa hasil panen yang penuh energi itu belum juga diberikan. Sejun meminta maaf, menyebut pengelola sederhana sebelumnya, dan memohon agar hal ini dibiarkan untuk kali ini. Pengelola menerima alasan tersebut dengan menghela napas. Setelah itu, Sejun memutuskan nasib hasil panennya. Tanpa ragu, ia memasukkan tomat biru ke dalam mulutnya. Sensasi luar biasa kembali terasa, mengingatkannya pada festival musim panas dengan kembang api yang indah. Sistem menampilkan pesan bahwa MP-nya meningkat permanen sebesar 0,5. Sementara itu, ubi manis biru dibungkus dengan daun bawang dan dimasukkan ke dalam api. Sejun merasa waktu menunggu makanan lezat adalah saat yang paling membahagiakan. Bulan biru akhirnya berlalu, dan para kelinci keluar dari persembunyian mereka. Mereka menghampiri Sejun, penasaran dengan apa yang sedang ia masak. Bau harum ubi manis biru membuat para kelinci meneteskan air liur. Namun, papa kelinci berdiri di depan keluarganya, menghentikan mereka untuk mengambil ubi tersebut. Ia ingin Sejun menikmati ubi itu sendiri, karena hanya ada satu. Tersentuh oleh sikap kelinci itu, Sejun berterima kasih. Meski begitu, ia diam-diam sudah memakan ubi itu sebelumnya. Ketika ia mencoba memakan lagi ubi yang panas, ia membakar lidahnya dan memuntahkannya. Ubi tersebut jatuh ke tanah, dan anak-anak kelinci segera merebutnya sebelum ayah mereka sempat mengambil. Namun, panasnya ubi membuat mereka ikut memuntahkannya. Anak-anak kelinci mulai menangis, sementara papa kelinci tampak kecewa karena tidak kebagian. Ini menjadi catatan lain dalam hari-hari Sejun di menara. Ia menyadari bahwa makan makanan yang terlalu panas bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Beberapa hari kemudian, Sejun memberitahu anak-anak kelinci bahwa mereka akan mulai menanam tunas ubi manis. Namun, anak-anak kelinci tampak bingung hingga Sejun menjelaskan bahwa tunas itu adalah makanan yang sedang mereka nikmati. Keputusan Sejun untuk melarang mereka memakan tunas ubi manis untuk sementara waktu menjadi pukulan berat bagi anak-anak kelinci, karena tunas tersebut telah menjadi cemilan favorit mereka akhir-akhir ini. Reaksi protes muncul dengan berbagai cara, tetapi keputusan Sejun tetap tidak berubah. Ia khawatir tidak ada lagi tunas yang tersisa untuk ditanam jika kebiasaan itu dibiarkan. Untuk meyakinkan mereka, Sejun menjanjikan ubi manis yang lebih enak untuk makan malam, asalkan mereka membantu menanam tunas-tunas tersebut terlebih dahulu. Dengan rencana memperluas area ladang untuk menanam ubi manis, Sejun membutuhkan kerja sama anak-anak kelinci. Begitu mendengar tentang cemilan spesial, mata mereka berbinar dan mulut mereka meneteskan air liur. Anak-anak kelinci mulai bekerja, membawa tunas-tunas untuk ditanam,
sementara induk kelinci sibuk memanen bawang daun. Sejun memintanya menyisakan satu tanaman untuk berbunga, agar ia bisa mendapatkan benih. Ia menyadari bahwa menanam dari benih adalah langkah penting untuk mendapatkan hasil yang bisa menjadi item khusus. Di ladang yang baru diperluas, anak-anak kelinci bekerja keras. Salah satu dari mereka menggali lubang, sementara yang lain menanam tunas di dalamnya. Namun, di sudut ladang, salah satu anak kelinci yang terlalu rakus tidak dapat menahan diri dan menggigit daun tunas. Papa kelinci langsung menegurnya dengan keras. Sementara itu, Sejun sedang memanen tomat cherry. Sistem menara memberinya banyak pesan, menginformasikan bahwa ia telah naik peringkat dari petani peringkat F menjadi petani peringkat E. Tingkat pekerjaannya meningkat, dan karakteristik pekerjaannya menjadi lebih kuat. Sejun merasa senang mengetahui bahwa ia kini telah mencapai level 8. Untuk merayakan pencapaiannya, ia memutuskan membuat cemilan lebih awal. Ia menusuk tomat cherry dengan tusuk sate dan memanggangnya di atas api. Saat itu, ia menerima pesan dari pengelola menara yang mengawasinya. Pesan tersebut segera menghilang, tetapi Sejun menganggapnya sebagai tindakan yang tidak berbahaya. Setelah selesai memanggang, ia memanggil kelinci-kelinci untuk makan. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari menghampirinya. Sejun mempersembahkan tomat cherry panggang di atas tusuk sate yang terbuat dari tulang piranha yang telah dibersihkan. Kelinci-kelinci itu mengambil tusuk sate masing-masing dengan penuh antusias. Sejun mengingatkan mereka untuk meniupnya terlebih dahulu agar tidak kepanasan, tetapi mereka sudah menikmati cemilan tersebut dengan lahap. Setelah tunas ubi manis selesai ditanam, Sejun menggali ubi untuk makan malam. Dari satu tanaman, ia menemukan 5 ubi manis. Informasi sistem menunjukkan bahwa ubi-ubi ini disebut ubi kekuatan. Ubi ini memiliki efek serupa dengan tomat ajaib, tetapi meningkatkan kekuatan sebesar 0,1 poin selama 10 menit, dengan efek yang bisa ditumpuk hingga 10 kali dalam 1 jam. Selain itu, ubi ini juga membantu mengurangi lemak dan melancarkan pencernaan, bahkan untuk mereka yang belum terbangkitkan. Sejun menghitung bahwa ia kini memiliki 15 ubi manis, dengan hasil panen 5 ubi dari setiap tunas yang ditanam. Ia menemukan satu tunas ubi yang terjatuh dan memutuskan untuk menanamnya kembali, agar tidak terbuang sia-sia. Sistem menara memberikan pesan bahwa tindakan ini meningkatkan kemahiran keterampilan bercocok tanam, membuatnya menyadari bahwa setiap tindakan kecil seperti ini bisa berkontribusi pada peningkatan level keterampilannya. Ia kemudian meminta anak-anak kelinci untuk berhenti menanam, agar ia bisa melakukannya sendiri, demi meningkatkan keterampilannya. Sementara itu, di tempat lain, pengelola menara mencoba meniru apa yang dilakukan Sejun. Ia memanggang tomat cherry di atas api, tetapi hasilnya gosong dan pahit. Setelah mencicipi rasa manis tomat yang muncul belakangan, pengelola menyadari kelezatannya dan menggunakan bola kristal untuk mengawasi Sejun. Melihat Sejun dan kelinci-kelinci menikmati ubi manis bersama, pengelola menara merasa marah karena tidak diundang. Ia mengidentifikasi dirinya sebagai naga hitam besar, Aileen Freeton, dan segera mengirimkan misi kepada Sejun untuk mempersembahkan satu ubi manis panggang. Tanpa hadiah, misi ini membawa hukuman mati jika ditolak. Sejun, yang sedang tidak berminat memenuhi misi, meminta pengelola menunda permintaan itu. Pengelola menegaskan keinginannya untuk mendapatkan ubi tersebut segera. Namun, Sejun menyatakan hanya memiliki satu ubi tersisa dan meminta pengelola memberikan imbalan yang layak. Setelah berpikir, pengelola merevisi misi dan menambahkan hadiah berupa keterampilan terkait pekerjaan. Sejun menerima misi tersebut dan menawarkan ubi panggang kepada pengelola. Sejun membuka hadiah yang diterimanya dan menemukan bahwa itu adalah kemampuan level 1 seed store. Ketika kemampuan ini diaktifkan, Sejun dapat membeli produk di toko benih setiap 30 hari sekali. Hal ini membuatnya sangat gembira. Setelah mengaktifkan kemampuan tersebut, toko benih pun terbuka. Sebelum memulai, toko itu memeriksa riwayat transaksi Sejun dan menemukan bahwa belum ada transaksi sebelumnya. Saat merenungkan tentang transaksi itu, Sejun menyadari sebuah pertanyaan penting. Bagaimana cara dia melakukan pembelian jika dia tidak memiliki uang? Namun, dia segera menerima pesan bahwa toko akan menawarkan layanan tingkat pemula kepada pelanggan baru. Sebagai pelanggan tingkat pemula pertama di toko benih, Sejun mendapatkan hadiah berupa koin menara yang muncul di hadapannya, membuatnya terkejut. Koin menara adalah mata uang yang digunakan di dalam menara, tetapi di dunia luar, nilainya setara dengan 1 juta won per koin. Dengan penuh antusias, Sejun membuka toko benih untuk melihat apa yang bisa dibelinya. Pesan di jendela toko menginformasikan bahwa untuk tingkat pemula, dia dapat melihat 3 jenis benih secara acak, tetapi pada levelnya saat ini, dia hanya dapat membeli 1 jenis. 3 jenis benih yang tersedia kali ini adalah cabai merah, kubis, dan wortel, dengan harga 0,1 koin menara untuk 1000 benih. Sejun merasa bahwa nama toko benih memang sesuai karena hanya menyediakan benih. Namun, ketika melihat harganya, dia mulai memikirkan nilai koin menara di dunia luar.
Dia menyadari bahwa 1000 benih seharga 100.000 satu won adalah harga yang sangat mahal. Sejun mempertimbangkan pilihannya. Cabai merah dan kubis tampak seperti pilihan yang baik, tetapi dia tidak bisa membeli keduanya sekaligus. Apalagi dia juga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengolahnya di tempat itu. Pilihan satu-satunya adalah wortel. Begitu dia menyebutkan kata wortel, perhatian seluruh kelinci langsung tertuju padanya. Kelinci-kelinci itu mencoba menunjukkan bahwa mereka sangat menginginkan wortel, dan Sejun dapat melihat ekspresi antusias mereka. Dia kembali menyebutkan wortel, mendapatkan reaksi yang sama seperti sebelumnya, dan mulai menikmatinya terlalu berlebihan. Namun, Papa Kelinci menendang wajahnya karena membuang-buang waktu. Akhirnya, Sejun membeli benih wortel seharga 0,1 koin menara. Dengan pembelian itu, dia mendapatkan 1 poin seed store Mileage. Benih wortel diterimanya dalam kantong mewah, yang menurutnya tampak lebih mahal daripada benih itu sendiri. Tidak lama kemudian, dia menerima pesan dari pengelola menara yang menyatakan kepuasan atas pembelian Sejun. Dengan raut wajah tak percaya, Sejun merasa bingung mengapa pengelola menara merasa puas. Kini, dia begitu bersemangat untuk menanam wortel, sama seperti para kelinci. Namun, di kejauhan, ada makhluk lain yang memperhatikan mereka. Seekor lebah besar dan lucu mengamati Sejun dan kelinci-kelinci itu saat mereka merayakan keberhasilan mendapatkan benih wortel. Lebah itu, tertarik dengan pemandangan tersebut, melayang lebih dekat untuk melihat lebih jelas benih baru dan perayaan penuh sukacita yang dilakukan Sejun dan kelinci-kelincinya. Adegan beralih ke area tempat benih wortel ditanam. Ayah dan mama kelinci terlihat bernyanyi dengan riang sambil bersantai di sekitar ladang baru. Melihat kegembiraan mereka, Sejun menyadari bahwa meskipun wortel belum tumbuh, kelinci-kelinci itu memiliki ikatan kuat dengan tanaman tersebut. Namun, ia memutuskan untuk membiarkan mereka menikmati waktu mereka dan memilih untuk tidur sejenak. Ketika ia menutup matanya, seekor anak kelinci dengan manis berbaring di sampingnya, ikut terlelap. Namun, suara dengung tiba-tiba terdengar melewati telinganya. Dengan setengah sadar, Sejun mencoba mengusir gangguan itu, tetapi suara tersebut terus berlanjut. Frustrasi, ia akhirnya bangun untuk mencari tahu sumbernya. Sejun terkejut menemukan seekor lebah besar yang terlihat menggemaskan. Lebah itu menatap Sejun dengan penuh rasa ingin tahu. Awalnya, Sejun menganggap bahwa makhluk ini adalah monster yang menyamar. Ia mendekati lebah tersebut dengan hati-hati, berharap dapat mengenali bentuk aslinya. Namun, kebahagiaannya berubah menjadi ketakutan ketika ia mengetahui bahwa itu adalah lebah madu beracun. Nama tersebut cukup untuk membuatnya waspada. Ketika Sejun mencari jawaban dari kelinci-kelinci, pasangan kelinci itu sudah melarikan diri bersama anak-anak mereka ke sarang. Ketakutan terhadap lebah beracun membuat mereka bersembunyi, meninggalkan Sejun sendirian. Perasaan terkejut dan bingung menyelimuti Sejun ketika ia menyaksikan mereka pergi begitu saja. Dengan putus asa, Sejun beralih pada pengelola menara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Pengelola menjelaskan bahwa lebah madu beracun adalah makhluk karnivora yang menggunakan sengatnya untuk berburu monster. Racun dari sengatnya sangat berbahaya, dan pengelola menyarankan agar Sejun menjauh. Lebah itu mendekat, sementara Sejun dengan panik mencoba mengusirnya, meyakinkan lebah bahwa dirinya hanya kulit dan tulang, tanpa daging untuk ditawarkan. Namun, lebah terus mendekat. Dalam keputusasaannya, Sejun meraih cabang tomat yang patah dengan bunga kecil di ujungnya. Ia mengayunkan bunga itu ke arah lebah, berharap lebah tertarik pada bunga daripada dirinya. Lebah itu, tertarik, mulai menghisap nektar dari bunga tomat. Sejun terkejut menyaksikan lebah itu menikmati nektar, dan lebah tersebut menunjukkan ekspresi puas sebelum tersenyum ke arahnya. Perasaan lega menyelimuti Sejun saat ia menyadari bahwa lebah ini tidak berbahaya. Ia bahkan mengingat fakta sederhana bahwa lebah menyukai nektar. Dengan hati-hati, ia menawarkan bunga-bunga lainnya kepada lebah tersebut. Dengan kehadiran lebah madu beracun, Sejun merasa tugas menyerbuki tanaman kini menjadi lebih mudah. Sambil melirik keluarga kelinci yang bersembunyi di balik batu, Sejun mengingatkan mereka atas tindakan mereka yang hanya memikirkan diri sendiri. Untuk menenangkan amarah Sejun, para kelinci berusaha terlihat lucu dan memeluknya. Namun, kemarahan Sejun belum sepenuhnya reda. Lebah itu, setelah selesai makan, kembali terbang menuju Sejun, membuatnya mundur hingga tersandar pada batu. Dengan hati-hati, lebah tersebut mendarat di perutnya dan terlihat hanya ingin beristirahat. Sejun merasa lega mengetahui lebah itu tidak berniat mencelakainya. Ia terkesan dengan keimutan lebah tersebut, bahkan saat sedang tidur. Namun, pikiran kecil di dalam dirinya tetap waspada terhadap kemungkinan sengatan lebah. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan pertama Sejun dengan lebah tersebut. Tanaman tomat kini kembali siap untuk dipanen. Dinding gua tempat Sejun mencatat jumlah hari kini menampilkan 24 tanda,
masing-masing mewakili 5 hari. Ini berarti Sejun telah berada di menara selama 120 hari. Sejun dengan tekun memanen tomat bersama mama kelinci, sementara papa kelinci merawat bibit wortel dengan menyiramnya. Anak-anak kelinci bermain-main di sekeliling, sesekali mengganggu Sejun saat mereka terlalu dekat. Setelah memarahi mereka dan menyuruh mereka pergi, anak-anak kelinci itu berlarian tanpa peduli, sedangkan saudara-saudaranya tetap asyik bermain dengan riang. Melihat mereka begitu bebas, Sejun merasa bahwa masa kecil memang waktu yang tepat untuk bermain sepuasnya. Lebah madu beracun bergabung dengan Sejun dan hinggap di pundaknya. Beberapa minggu telah berlalu sejak lebah itu tiba dan menjadi bagian dari keluarga mereka. Lebah itu kini memiliki rutinitas, bekerja di ladang mengumpulkan nektar pada pagi hari dan kembali ke hutan di luar gua pada sore hari. Berkat kontribusinya, beban kerja Sejun menjadi jauh lebih ringan. Saat waktu makan tiba, Sejun memanggil para kelinci, yang segera berlari menghampirinya dengan penuh semangat. Dia merasa bahwa lebah madu beracun ini mungkin tidak akan kembali ke kelompok atau sarangnya yang lama, bahkan mungkin tidak pernah memilikinya. Bagaimanapun, lebah itu telah menemukan tempatnya di antara keluarga mereka yang tidak konvensional, dan mereka menerimanya dengan tangan terbuka. Sambil menikmati hidangan, Sejun memegang batang bawang panggang, sementara lebah madu beracun hinggap di atasnya. Baru-baru ini, lebah itu mulai menghasilkan madu yang langsung diteteskan ke atas bawang panggang, menciptakan hidangan unik yang disebut bawang madu. Rasa manis bawang panggang yang baru matang berpadu dengan madu lengket yang manis, menghasilkan kombinasi yang sempurna. Sejun, yang mengetahui rahasia kelezatan ini, mencicipinya dengan penuh semangat. Dia juga merenungkan kontribusi lebah madu beracun dalam hidupnya, dari membantu memperluas ladang hingga menyediakan madu secara langsung. Tiba-tiba, pesan dari pengelola menara muncul, mengungkapkan kegembiraan atas kemajuan Sejun. Namun, sebelum Sejun sempat membacanya dengan jelas, pesan itu lenyap begitu saja. Hari-hari berlalu, dan Sejun menyadari bahwa bulan biru akan segera tiba. Dia membaca tulisan di dinding batu, sementara anak-anak kelinci terus bermain dan menikmati makanan. Meskipun tidak ada hal buruk yang terjadi selama bulan biru sebelumnya, Sejun merasa sedikit gelisah. Dia tahu bahwa berada di tengah ketidakpastian berarti segalanya bisa berubah sewaktu-waktu. Berharap agar bulan biru kali ini berlangsung dengan aman, dia menyadari bahwa hari itu menandai hari ke-121 sejak dia tersesat, yang kebetulan bertepatan dengan kemunculan bulan biru, yang muncul setiap 30 hari. Sejun membawa tas yang terbuat dari daun bawang berisi tomat ceri, menyimpannya di tempat persembunyian makanan biasa, sebuah lingkaran batu yang ditutupi daun bawang hijau. Dia juga mengenakan jaket yang terbuat dari daun bawang, dan merasa bahwa persediaan makanan ini sudah cukup untuk bertahan. Namun, perhatiannya tertuju pada keluarga kelinci. Papa kelinci dan mama kelinci tampak sedang memberitahu sesuatu kepada anak-anak mereka, dan anak-anak itu mendengarkan dengan saksama. Sejun memperhatikan bahwa keluarga kelinci tampak lebih gelisah dari biasanya. Menyadari waktu bulan biru hampir tiba, Sejun menyuruh mereka pulang, tetapi dia berhenti di tengah kalimat saat melihat keluarga kelinci berkumpul erat. Sejun tidak dapat memikirkan apa yang membuat mereka bersikap begitu serius, tetapi mereka tidak tampak khawatir atau takut. Dia hampir bertanya apakah semuanya baik-baik saja, ketika pasangan kelinci itu tiba-tiba berlari menuju rumah mereka, meninggalkan anak-anak mereka. Papa mama kelinci segera masuk ke dalam rumah, melambaikan tangan kepada para anak mereka, lalu menutup pintu. Sementara Sejun terkejut dengan tindakan mereka. Namun, sebelum dia sempat memproses situasinya, peristiwa bulan biru dimulai. Bulan menutupi matahari, memancarkan cahaya biru yang menyelimuti dunia. Dari belakangnya, Sejun mendengar suara raungan makhluk mengerikan, membuatnya tak bisa berkata-kata. Dengan cemas, dia perlahan berbalik, hanya untuk menyaksikan pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Sumber suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari anak-anak kelinci. Wujud mereka tidak lagi menggemaskan seperti sebelumnya. Mereka telah mengalami transformasi mengejutkan, berubah menjadi monster ganas tanpa akal. Sejun hanya bisa terpaku, menyaksikan anak-anak kelinci yang sekarang menjulang tinggi dengan bulu putih, mata merah menyala, serta cakar dan taring yang tajam. Raungan mereka menggema, dan Sejun mulai mempertanyakan realitas situasi ini. Dalam kebingungan dan ketidakpercayanya, dia merasa bahwa nasibnya telah ditentukan. Sesuatu yang tak terduga terjadi tiba-tiba, mengubah suasana dengan cara yang mengejutkan. Anak-anak kelinci mulai memancarkan cahaya ungu yang sangat terang, menyilaukan mata. Cahaya itu begitu intens sehingga Sejun terpaksa menutup mata, menyelubungi wajahnya dengan tangan. Perlahan-lahan, cahaya itu mereda, dan sebuah transformasi yang luar biasa pun terjadi. Anak-anak kelinci mulai berkembang dengan cara yang memukau, tumbuh dan dewasa hingga mereka menyerupai induknya. 4 di antaranya berubah menjadi kelinci petani berwarna putih, sementara satu lainnya menonjol dengan kontras yang mencolok, bulunya berwarna hitam legam. Sejun hanya berdiri, mulut ternganga,
terkagum-kagum dengan adegan luar biasa di depannya. Dalam keadaan terkejut, Sejun mulai bertanya-tanya apakah mereka kini telah menjadi kelinci dewasa. Kelinci-kelinci itu dengan riang mengonfirmasi, dan Sejun pun menyadari bahwa ini pasti merupakan bagian dari siklus pertumbuhan kelinci petani tersebut. Malam ini adalah malam bulan biru yang keempat sejak mereka lahir, dan Sejun berpikir apakah ini semacam upacara kedewasaan bagi mereka. Tiba-tiba, Sejun teringat bahwa sebelumnya ia merasa ada yang aneh dengan para kelinci. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, dan mulai terisak. Melihat hal ini, kelinci-kelinci itu terkejut dan merasa khawatir. Kelinci hitam berusaha menenangkan Sejun, berusaha agar ia tidak bersedih lagi. Melihat gestur ini, Sejun menyadari bahwa sifat kelinci-kelinci itu tetap sama seperti sebelumnya. Ia ingin memberikan ciuman tanda sayang, yang membuat kelinci-kelinci lainnya segera berlari menjauh. Akhirnya, bulan biru pun berlalu, dan semuanya kembali seperti semula. Tak lama setelah itu, Papa Kelinci membuka pintu, diikuti oleh istrinya yang tampak di belakang. Mereka melihat bahwa anak-anak mereka kini telah tumbuh besar, sedang duduk mengelilingi api bersama Sejun. Sejun melambaikan tangan kepada mereka, dan Papa Kelinci tidak bisa berhenti tersenyum. Pasangan itu bergegas mendekati anak-anak mereka, memeluk mereka dengan penuh kasih. Sejun menyaksikan adegan penuh kehangatan itu dengan penuh perasaan. Tiba-tiba, perhatian Sejun tertuju pada salah satu kelinci yang dengan penuh semangat mengangkat tangan dan mengatakan sesuatu. Dan tiba-tiba sebuah skop muncul di tangan kelinci tersebut. Kelinci itu dengan bangga memperlihatkannya, dan Sejun terkejut. Ia kemudian menyadari bahwa bukan hanya satu kelinci, namun semua saudara-saudara kelinci itu juga memiliki alat masing-masing. Salah satu kelinci membawa sabit dan ikat kepala, sementara yang lainnya menarik gerobak dengan ceria, membawa kelinci hitam di dalamnya. Salah satu kelinci putih membawa alat penyiram tanaman, dan kelinci yang pertama kali memperlihatkan alatnya adalah yang memegang sekop. Tak lama kemudian, kelinci putih dengan gerobak tidak sengaja menjatuhkan kelinci hitam dari dalam gerobak. Sejun, yang kebingungan dengan kejadian tersebut, bertanya-tanya mengapa kelinci hitam tidak memanggil alatnya seperti kelinci-kelinci lainnya. Dengan tekad untuk membuktikan dirinya, kelinci hitam akhirnya memanggil alatnya, mengejutkan Sejun. Alat yang muncul adalah palu kayu besar, jauh lebih besar daripada kelinci itu sendiri. Sejun merasa bingung mengapa kelinci hitam memiliki alat yang begitu tidak biasa, yang tampaknya bukan alat pertanian pada umumnya. Namun, kelinci hitam menunjukkan sikap penuh keberanian, seolah mengisyaratkan bahwa dia bukan kelinci biasa. Sejun pun menyadari perbedaan kelinci hitam ini. Dia adalah kelinci petarung. Beberapa saat kemudian, kelinci dengan alat penyiram membantu ayahnya menyiram tanaman. Kelinci yang membawa sabit dengan cekatan memotong daun bawang, membuat ibunya terkesan dengan keahliannya. Kelinci dengan gerobak membawa tomat, sementara kelinci yang membawa sekop menggali lubang untuk tanaman baru. Ketika kelinci dengan gerobak tiba, Sejun memberitahunya untuk menaruh tomat itu di tumpukan terdekat. Melihat kelinci-kelinci itu bekerja, air mata kebahagiaan pun menggenang di mata Sejun, menyaksikan bagaimana mereka yang dulunya hanya anak-anak kelinci kini telah tumbuh begitu baik. Namun, Sejun memperhatikan kelinci hitam yang hanya berbaring di dekatnya, dengan senang hati memakan tomat tanpa peduli. Sejun menyadari bahwa kelinci ini tampaknya tidak memiliki pekerjaan khusus saat itu. Sejun memahami bahwa tanpa ancaman apapun bagi ladang mereka, kelinci hitam tidak memiliki tujuan yang jelas. Kelinci hitam pun mengakui hal itu, merasa sedikit kecewa. Namun, dengan mengejutkan, kelinci hitam dengan antusias mengusulkan sebuah ide dan melambai-lambai dengan penuh semangat. Kelinci hitam mengajak Sejun menuju sebuah kolam di dalam gua, menunjuk ke arah kolam tersebut. Berburu ikan di kolam bisa dianggap sebagai pertarungan berbeda, dan dengan cara ini, kelinci hitam juga bisa memberikan kontribusi. Sejun kemudian merancang sebuah rencana. Ia akan menggunakan obor untuk menarik ikan keluar dari kolam, sementara kelinci hitam akan bertugas menangkapnya. Sejun mengayunkan obor dekat tepi kolam, dan tiba-tiba seekor ikan piranha melompat keluar, terpesona oleh cahaya api. Sejun memberitahu kelinci hitam bahwa ini adalah saatnya untuk bersinar, dan kelinci hitam melompat dengan palunya yang besar. Dengan ayunan kuat, kelinci hitam memukul ikan tersebut, mengirimnya terbang ke udara. Ikan itu menabrak dinding gua dengan dampak yang hebat, membuat Sejun tercengang melihat hasilnya. Ketika ikan itu hancur berkeping-keping, hanya kepala dan tulangnya yang tersisa utuh. Kelinci hitam berbalik dan memberikan jempol kepada Sejun, tanpa menyadari kekacauan yang telah terjadi. Sejun benar-benar terkejut dengan hasilnya, dan reaksinya pun sangat wajar. Saat ikan itu disajikan di makan malam, suasana menjadi canggung. Sebuah rasa kecewa menyelimuti meja makan, dan baik Sejun maupun kelinci hitam merasa kecewa. Kelinci-kelinci lainnya juga tidak terlalu senang harus makan ikan yang dalam keadaan seperti itu. Sejun berusaha menenangkan kelinci hitam, meyakinkannya bahwa ia akan semakin baik dengan latihan. Ia mendorong kelinci hitam untuk tidak bersedih dan menikmati makanan tersebut.
Lambat laun, semua kelinci mulai menyesuaikan diri dengan peran mereka, termasuk kelinci petarung, yang semakin mahir dalam menangkap ikan setelah kegagalan pertamanya. Hari baru tiba, menandakan hari ke-125. Waktu 1 bulan yang ditunggu untuk membuka toko benih akhirnya berakhir. Jendela sistem muncul di hadapan Sejun, memberitahukan bahwa pada levelnya saat ini, 3 benih acak dijual hari ini. Namun, ia hanya bisa membeli 1 dari pilihan tersebut. Benih-benih yang tersedia adalah benih labu manis sebanyak 50 butir dengan harga 1 coin tower, benih semangka 10 butir seharga 5 coin tower, dan benih jagung lilin 200 butir seharga 0,5 coin tower. Sejun terkejut dengan daftar benih kali ini, karena harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran sebelumnya. Ia menyadari bahwa setelah membeli benih wortel pada kesempatan terakhir, ia hanya memiliki sisa 0,9 coin tower. Sejun teringat bahwa ada 3 cara untuk mendapatkan coin tower di dalam menara. Cara pertama adalah dengan menerima hadiah untuk membersihkan lantai, namun hadiah tersebut hanya diberikan sekali sebagai bonus pertama kali, dan para pemburu tidak memperoleh keuntungan besar darinya. Cara kedua adalah berburu monster dan menjual bagian tubuhnya. Bagian tubuh monster dapat dijual kepada pedagang keliling atau toko di lantai pertama, dan ini adalah cara terbaik bagi pemburu untuk mendapatkan uang. Cara ketiga adalah dengan menyelesaikan tugas-tugas dan mendapatkan hadiah, namun hadiahnya sangat tidak pasti. Itu berarti satu-satunya cara yang tersisa untuk mendapatkan uang adalah dengan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pengelola menara. Sejun memanggil pengelola menara, bertanya apakah ia bisa mendengarnya. Ia meminta agar diberikan coin tower sebagai imbalan karena telah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Namun, pengelola menara menjawab bahwa ia tidak mengerti apa yang dimaksud Sejun, tetapi berjanji akan memberikan apapun yang diminta Sejun saat ia tumbuh besar nanti. Sejun bingung. Sejun kemudian bertanya berapa lama ia harus menunggu hingga dianggap cukup besar. Pengelola menara mengatakan ia harus berusia setidaknya 300 tahun. Sejun merasa frustasi dan marah, bertanya apakah pengelola menara sedang bercanda. Ia meluapkan kekesalannya terhadap pengelola menara, merasa bahwa kondisi ini membuatnya tidak punya kesempatan untuk memiliki anak. Namun, pengelola menara tetap diam, dan jendela pesan tiba-tiba menghilang, menunjukkan ketidakpeduliannya untuk melanjutkan percakapan. Sejun menyadari bahwa marah tidak akan membantu situasinya. Sebaliknya, ia memutuskan untuk fokus pada apa yang bisa ia lakukan saat ini untuk meningkatkan peluangnya bertahan hidup dengan nyaman. Sejun memahami bahwa saat ini, ia hanya mampu membeli benih jagung lilin, dan ia merasa itu adalah pilihan yang baik. Dengan tekad, Sejun memilih untuk membeli benih jagung lilin. Sistem mengonfirmasi pembeliannya, dengan 200 butir benih jagung lilin, mengurangi 0,5 coin tower dari saldo benihnya. Selain itu, Sejun mendapatkan 5 miles benih yang dapat digunakan untuk meningkatkan toko benih di masa depan. Masa tunggu baru dimulai, dan sistem memberitahu Sejun bahwa ia dapat mengakses toko benih lagi dalam 30 hari. Sementara itu, sebuah kantong kain berisi benih jagung turun ke tangan Sejun. Ia membuka kantong tersebut dan mengambil segenggam benih, memperlihatkannya pada papa kelinci. Sejun bertanya pendapatnya tentang benih-benih itu, bertanya apakah mereka terlihat baik. Papa kelinci mengonfirmasi bahwa benih-benih itu memang berkualitas bagus. Sejun menyarankan agar mereka mulai bekerja, dan semua kelinci dengan senang hati bergabung dengannya. Namun, sebelum memulai, Sejun terhenti sejenak dan menyarankan agar mereka makan terlebih dahulu. Mereka memanggang ikan dan menikmati tomat sebagai lauk. Setelah kenyang, Sejun memutuskan untuk mengeringkan ikan yang tersisa dan menyimpannya untuk nanti. Kelinci-kelinci yang lain pun merasa kenyang dan bersantai di sekitar api bersama Sejun. Tiba-tiba, lebah madu beracun mendekati Sejun, dan ia menyambutnya dengan hangat. Sejun bertanya apakah tidak masalah jika ia tinggal di gua ini, alih-alih kembali ke rumahnya. Lebah madu tersenyum dan menggosokkan pipinya dengan lembut pada Sejun, menunjukkan bahwa ia boleh tinggal. Sejun merasa senang dengan hal itu, namun tiba-tiba antena lebah madu merasakan sesuatu, dan ekspresinya berubah serius. Ia terbang ke atas dan menghadap pintu gua dengan tatapan penuh tekad. Kelinci hitam juga bersiap dengan palunya, merasakan kehadiran seorang penyusup. Sejun menyadari pergerakan itu dan memastikan bahwa ada seseorang di luar sana.